Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom jemaat Gereja Isa Al-Masih Pegangsaan, TPI yang ada, TPI Curug, TPI Pamulang, TPI Cutmutia, dan juga CMH di Papua. Shalom semuanya, kiranya berkat dan damai sejahtera senantiasa melimpah di dalam hidup kita. Mari kita akan berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan pada hari ini. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami berdoa. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, berikan kami hikmat pengertian yang daripada Tuhan, supaya firman yang kami dengar bisa kami mengerti dan kami bisa menerapkannya di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, hari ini kita akan belajar masih tentang keempat orang kusta yang bisa menang menghadapi krisis kekurangan makanan pada waktu itu dan juga krisis yang dihadapi oleh bangsa Israel. Nah, mari kita belajar dari keempat orang kusta. Ini bagian terakhir. Apa kuncinya empat orang kusta yang kekurangan makanan, yang mengalami krisis pangan, bisa berkelimpahan pada waktu itu. Nah, saudara, saya akan sedikit merefresh cerita ini. Pada waktu itu bangsa Israel dikepung oleh Raja Aram. Karena ada pengepungan, maka logistik tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Israel. Sehingga di dalam kerajaan Israel terjadi krisis pangan, terjadi kelaparan yang begitu dahsyat. Orang-orang mulai berguguran dan orang-orang mulai kelaparan untuk memberi makan hidupnya sendiri. Dan di situ ada keempat orang kusta yang tidak pasrah dengan nasib, melainkan keempat orang kusta ini berusaha untuk mencari makanan di perkemahan tentara Aram. Dan ternyata ketika orang kusta ini menuju ke perkemahan tentara Aram, Tuhan membuat tentara Aram mendengar bunyi kereta, mendengar bunyi tentara, mendengar bunyi kuda yang begitu banyak, sehingga tentara Aram ini lari ketakutan. Dan keempat orang kusta itu masuk ke perkemahan tentara Aram. Dan perkemahan itu ternyata sepi, tidak ada orang, dan penuh dengan bahan makanan. Sehingga orang kusta itu bisa mengambil banyak bahan makanan di situ. Dan mereka tidak binasa, melainkan bisa hidup di tengah krisis yang ada. Nah, mari kita akan baca 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 8 sampai 9. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain. Ini menarik sekali. Tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu kepada istana raja. Saudara, di ayat ini menceritakan ketika orang kusta itu masuk ke perkemahan tentara Aram, ternyata tentara Aram itu sudah pergi karena ketakutan mendengar bunyi tentara, saudara. Dan waktu itu bangsa Israel mengalami kelaparan, dan keempat orang kusta ini masuk ke perkemahan tentara Aram dan mengambil makanan, mengambil minuman, menyimpannya. Kemudian datang lagi mengambil makanan, minuman, pakaian, dan menyimpannya. Nah, ketika orang kusta ini dalam keadaan yang berkelimpahan, tiba-tiba 4 orang kusta ini mempunyai sebuah wacana. Waduh, tidak patut ini yang kita lakukan. Ini kabar baik. Kita harus mengabarkan kepada Raja Israel kalau ternyata tentara Aram sudah lari secara tiba-tiba, sehingga bangsa kita yang kelaparan bisa terselamatkan dengan bahan makanan yang ada di sini. Nah, perhatikan saudara,
Apa yang dilakukan oleh 4 orang kusta ini di tengah krisis? Ketika orang kusta ini di tengah krisis diberkati Tuhan dengan makanan berlimpah, baju berlimpah, minuman yang berlimpah, mereka tidak menikmatinya sendiri, melainkan di tengah krisis mereka saling berdiskusi. Jangan sembunyikan ini, kita tidak patut diam saja. Mari kita laporkan kepada Raja Israel dan seluruh Israel supaya mereka semua juga tertolong dengan bahan makanan dan minuman yang ada, sehingga krisis ini bisa selesai. Dan keempat orang kusta ini memberitakan kabar kepada raja dan kepada tentara bahwa perkemahan tentara Aram sudah kosong dan banyak makanan dan minuman di situ. Nah, saudara, kita belajar satu hal yang penting di dalam kehidupan kekristenan kita. Ketika krisis menimpa kita, ketika krisis menimpa lingkungan kita, keluarga kita, gereja kita, negara kita, di tengah-tengah krisis itu kita berkecukupan, kita diberkati Tuhan, maka tugas kita adalah menjadi saluran berkat bagi mereka yang kekurangan. 4 orang kusta ini mengajarkan tentang yang namanya berbagi di tengah krisis. Mereka tidak menikmati makanan dan minumannya sendiri. Mereka tidak menyimpan berkatnya sendiri, tetapi mereka membaginya kepada seluruh orang Israel, sehingga seluruh Israel terselamatkan dari krisis pangan yang ada. Di tengah-tengah krisis, gereja dipanggil oleh Tuhan untuk berbagi. Di tengah-tengah kelimpahan kita, kecukupan kita, kita dipanggil Tuhan untuk berbagi. Bukankah hal ini tentang berbagi di tengah krisis merupakan ciri khas jemaat gereja mula-mula di Kisah Para Rasul, saudara? Alkitab mencatat ketika gereja mulai terbentuk, ketika jemaat mulai terbentuk di Yerusalem sampai ke Antioquia, Alkitab mencatat jemaat selalu berkumpul bersama-sama. Dan mereka selalu mengumpulkan apa yang mereka miliki dan membagikannya kepada yang berkekurangan. Jangan lupa, panggilan gereja bukan hanya untuk memberitakan kabar baik, tetapi panggilan gereja juga untuk diakonia, membantu sesama. Gereja tanpa gedung masih bisa online, saudara. Tapi gereja tanpa diakonia akan menjadi gereja yang mati. Karena itu di dalam hidup kita punya panggilan di tengah-tengah krisis. Seperti kisah 4 orang kusta tadi. Ketika mereka diberkati, mereka membagi kepada sesama mereka. Juga jemaat mula-mula, ketika mereka berkumpul bersama, ada diakonia, yaitu pelayanan sosial. Mereka bagi bantuan kepada jemaat di Yerusalem yang teraniaya. Mereka bagi bantuan kepada jemaat-jemaat non-Yahudi yang ada di luar Yerusalem untuk kebutuhan-kebutuhan mereka. Mari kita berbagi di tengah krisis ini. Mari kita berbagi di tengah berkat yang kita miliki. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada saat ini. Ajari kami untuk berbagi di tengah krisis yang ada, sehingga kami menghidupi teladan jemaat mula-mula untuk kami bisa saling membantu. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.